Dugaan kasus tindak korupsi perusahaan daerah Baramarta pemerintah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, yang melibatkan mantan Direktur Utama Teguh Imanullah. Kasusnya sudah memasuki tahap persidangan. Dari arsip koran Banjar.net, tanggal 3 Mei tahun 2021 lalu, mantan Direktur Utama Teguh Imanullah menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Banjarmasin. Berdasarkan keterangan pengacaranya, Badrul Ain Sanusi, sidang tersebut untuk mendengarkan pembacaan keterangan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Pelanggaran pasal yang didakwakan terdiri pasal 2 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Menurut Badrul Ain Sanusi, meski demikian pihaknya tetap bersikukuh bahwa perkara ini bukan ranah pidana, tapi perdata, kasus hutang piutang. Jika menjadi pidana, maka banyak pihak terlibat di dalamnya sejak kliennya menjabat dari tahun 2017 sampai 2020. Jauh hari sebelum sidang pertama berlangsung, untuk mendalami kasus ini, pihak Kejaksaan Tinggi Kalsel telah memeriksa mantan Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman dan sederet mantan pejabat tinggi di Kabupaten Banjar pada hari Senin tanggal 15 Maret tahun 2021. Haji Khalilur Rahman dimintai keterangan tim penyidik di Kejati Kalsel di Banjarmasin. Kedatangannya didampingi dua pejabat Setda Banjar, yakni Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Siti Mahmudah dan Kabak Ekonomi Rina Yulianti. Kapasitas kehadiran dua pejabat Setda Banjar tersebut dijelaskan Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman saat dikonfirmasi koran Banjar.net. Ia mengatakan, dua pejabat tersebut untuk membantu dan mendampingi Haji Khalilur Rahman dalam memberikan keterangan. Mahmudah sendiri merupakan Dewan Pengawas PD Baramarta, sedangkan Rina adalah Kabak Ekonomi yang berwenang membawahi dan menangani BUMD, termasuk PD Baramarta. Selain memeriksa mantan bupati periode tahun 2015 sampai tahun 2020 tersebut, baik Mahmudah dan Rina tidak menampik sebelumnya pernah datang ke Kejati Kalsel sebagai saksi. Ya, saya ada sekali diminta keterangan di Kejati Kalsel. Sekitar seminggu yang lalu tanggal 5 Maret tahun 2021, sebut Mahmudah. Kembali kepada persoalan pihak terdakwa, yang bersikukuh bahwa kasus ini merupakan perdata, bukan pidana. Hal tersebut diungkapkan kembali pengacara terdakwa pada jumpa pers Jumat, tanggal 30 April tahun 2021, di Kota Banjarbaru. Didampingi istri terdakwa, Badrul memperlihatkan reka penggunaan dana taktis kliennya selama menjabat sebagai Direktur Utama di Baramarta. Jumlah totalnya mencapai 13 miliar lebih. Tepatnya, 13.454.575.934 rupiah. Disebutkan Badrul, di perjalanan terjadi pengembalian dana yang digunakan sejumlah pihak mencapai 4.248.500.000 rupiah. Sehingga, atas dana yang sudah dikembalikan tadi tersisa sekitar 9,2 miliar rupiah atau 9.206.500.000 rupiah. Di dalam catatan reka pengguna dana taktis tersebut, tercantum digelontorkan pada institusi dan pejabat dari kepolisian, TNI, kejaksaan, pejabat eksekutif dan legislatif Kabupaten Banjar. Ironisnya ada juga LSM, wartawan, konsultan, kepala daerah dan kerabat, yang termasuk penerima dana taktis perusahaan tambang batu bara berpelat merah tersebut. Kami berpendapat ini adalah kasus perdata bukan pidana. Perihal utang piutang bukan korupsi karena terjadinya kasbon, lalu pinjaman tadi dikembalikan, cetus Badrul. Kalau ini dinyatakan kasus korupsi oleh pihak kejaksaan, maka Badrul menegaskan kepada penegak hukum supaya berlaku seadil-adilnya dan utamakan kebenaran. Siapapun yang bersalah pihak dan pejabat yang terseret di dalamnya. Kami yakin ini bukan korupsi tapi utang piutang. Kalau ini dianggap korupsi, maka semua akan terseret. Dana taktis 2017 sampai sekian. Itu masuknya ke pihak pejabat tadi, merekalah yang menikmati, cetus Badrul. Dan kami dikatakan sebagai pelaku korupsi yang sebenarnya
Ternyata setelah dilakukan sebuah pemeriksaan, beliau sejak awal mengatakan bahwa mereka bukan melakukan sebuah upaya korupsi, tapi adalah melakukan sebuah upaya cash bond. Kenapa cash bond itu dilakukan oleh dan kita, saudara Teguh? Karena bagaimanapun dana resultatif di perusahaan Baramarta itu setahunnya itu cuma 250 juta rupiah. Namun dalam aplikasinya ternyata permintaan dari para pihak-pihak itu setahunnya gede benar, dana benar, hingga tidak mencukupilah angka 250 juta per tahun itu untuk dilakukan upaya pembayaran sehingga dalam setiap bulan pun angkanya lebih dari 60 juta. Nah itu saudara Teguh melalui sebagai SPSD itu melakukan inisiatif bagaimana caranya mencari dana ini dan berangka untuk bisa memenuhi permintaan. Dan saya ingin tekankan ini permintaan dari pihak-pihak. Kalau saya katakan pihak-pihak yang saya akan sebutkan mereka lah yang akan menerima uang itu. Uang yang dikatakan kata pihak penyidik adalah sebagai selaku pembuatan korupsi. Nah oleh sebab itu dalam hal ini kenapa saya cash bond? Karena saudara Teguh pun sebelum itu dalam konteks praktek di kantornya beliau dalam rangka untuk mengambil uang itu melalui mekanisme atau perusahaan melalui cash bond. Cash bond ini pun melalui sebuah tatanan administratif perkantoran. Artinya kenapa ini bisa terungkap? Ini adalah berdasarkan catatan yang ada. Seandainya seorang yang melakukan korupsi atau penggelapan pasti tidak akan pernah dicatat, tidak akan tahu. Nah sebab itu, kenapa saudara Teguh ini mengatakan masalah hutang piutang? Karena tahun 2017 sejak saat itu dia sudah cash bond itu sejumlah 3 miliar, dia telah bayar 1,8 M. Artinya tinggal 1,2 lagi miliarnya. Kemudian berkembang 2018, 2019 sampai tahun 2020. Kenapa ini terungkap? Karena posisinya pada tahun tersebut batubara mengalami penurunan. Kenapa juga saudara Teguh Nurullah ini dia berani cash bond? Karena saudara Teguh dari inisiatifnya ada memiliki usaha yang notabene-nya itu bisa menutupi utang-utang piutang tadi untuk menjaga hubungan baik dengan para mitra-mitra yang selama ini pesan terhadap saudara Teguh. Artinya mitranya siapa? Mitranya pejabat-pejabat terkait. Saya katakan baik dari pemerintahan kabupaten, kemudian dari kepolisian, dari kejaksaan, dari DPRD, bahkan dari ASN sendiri yang meminta terhadap saudara Teguh dalam konteks ini karena mereka memiliki sebuah kekuatan, sebuah kekuasaan, sungkan untuk melakukan melakukan tidak terhadap pemerintahan itu tadi. Sehingga ketidakmampuan untuk dana tadi dikatakanlah cash bond. Cash bond ini mengalir ke dari misalkan bagian manajer keuangan setelah kemudian ke bendaharawan, ditanyakan lagi uang ada nggak? Kalau ada uang maka akan ditandatangani oleh Teguh untuk diberikan kepada pihak yang bersangkutan. Dan ini saya sampaikan dana-dana yang dikatakan dari total 2017 sampai 2020 ini 9, sekian itu semua masuknya ke pihak yang saya katakan tadi, dari pihak pejabat, kemudian kepolisian, karena kepolisian ini dari Polres, Polda, dan lain juga sampai ke Mabes, kejaksaan, dari kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi, kemudian DPR ini di mana? DPR dia lama, jadi sekarang. Termasuk juga ada pihak-pihak. Artinya hampir seluruh unsur pejabat teras di Kabupaten Banjar ini itu semua kalau ingin dikatakan korupsi maka mereka lah yang menikmati uang korupsi sebenarnya. Kalau ingin dikatakan korupsi, bagi kami ini bukan pintar, tapi kalau dikatakan korupsi juga maka pihak-pihak semua diangkut sebagai orang yang menikmati hasil korupsi dari perbuatan klien saya. Itu loh dari mata. Kenapa saya katakan beliau yang tertentang? Sampai detik ini harta yang ingin disita sebagai orang, kalau misalkan dalam konteks korupsi itu ada upaya penyitaan harta milik dari seorang tersangka. Karena sesuatu itu disangkakan pasal 2, pasal 3, pasal 18, sehingga itu bisa dilakukan upaya
penyitaan terhadap aset-aset penduduk. Ternyata tidak ada satupun aset yang disita. Kenapa itu terjadi? Karena Teguh tidak memiliki harta yang memang pribadi dia. Apa yang dikatakan sebagai koruptor, pasti dia memiliki aset-aset yang ada. Dan seorang penyidik tidak bodoh, pasti dia akan meneliti semua aset-aset yang tersebar punya Teguh. Dan sampai ternyata data semua itu tidak ada aset yang bisa disita. Sehingga Teguh setelah dia pensiun, dia mendapatkan yang namanya uang masa kerja habis masa jabatan. Dia mendapatkan uang 223 juta rupiah dan diserahkan sebagai ini oke, ambil sebagai uang sitaan. Diserahkan juga kepada pihak kejaksaan tinggi saat penyidik. Kemudian terakhir 3 hari yang lalu saya menyerahkan lagi uang namanya DPRK, dana pensiunan lembaga keuangan. Dana ini yang ditabung oleh pada masing-masing karyawan 433 juta rupiah. Jadi totalnya sekitar 700 jutaan. Teguh mengembalikan dana milik dia, milik yang seharusnya dia nikmati, tidak memiliki, tidak dinikmati. Dia pun diserahkan kepada pihak negara yang mengatakan uang negara ini. Ini tidak baik dari seorang Teguh. Nah itu saya menghendaki khususnya nanti karena kita juga menerima dakwaan. Di dakwaan ini sudah dibaca, tanggal nanti akan dibacakan tanggal hari Senin itu oleh jaksa penuntut. Itu dakwaan mereka saya baca di sini dia pasal 8 lebih itu hubungan dengan penerapan masalah kewenangan dia sebagai seorang buruh sehingga memberikan uang negara yang jumlah 9, sekian M. Nah terus itu saya pun nanti dalam jawaban saya dalam saya ada bagian saya pun nanti depan saya akan mengatakan semua siapa-siapa yang pihak yang terlibat, siapa-siapa yang memerintah, siapa-siapa pihak yang memesan, siapa-siapa pihak menekan, siapa-siapa pihak datang, kita akan buka semua. Dan saya ingin mengatakan kepada kawan-kawan semua, saya ingin mengharapkan klien saya sebagai justice kolaborator. Kenapa? Dalam hukum kita mengenai JC. JC itu adalah pelaku yang dia akan membeberkan siapa-siapa orang-orang yang terlibat dalam konteks ini, dan kemudian dalam konteks dia punya kepentingan, kekuasaan dalam rangka menekan sehingga perbuatan terjadi. Ini kita minta hakim bagaimana klien saya dijadikan sebagai saksi, sebagai terdakwa sekaligus saksi, sehingga namakan JC, justice kolaborator. Kita akan mengungkap siapa orangnya, kemudian berapa nilainya, siapa disuruh, siapa yang menyuruh. Tak lama setelah jumpa pers tersebut, persisnya Senin, tanggal 3 Mei tahun 2021 sidang perdana dilaksanakan di Pengadilan Tipikor, Jalan Pramuka, kilometer 6 Banjarmasin. Usai sidang, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, I Gusti Ngurah Nom Sukawinata memberi keterangan kepada sejumlah wartawan bahwa, seperti yang disampaikan dalam persidangan tadi, terdakwa kita sangkakan melanggar pasal 2, 3 dan 8 Undang-Undang Tipikor Nomor 31 Tahun 1999, ungkap I Gusti Ngurah Nom Sukawinata. Ditanya mengenai pengembalian kerugian negara, Kasipitsus Kejari Banjar ini mengaku, terdakwa sudah ada menitipkan uang sebesar 400 juta rupiah kepada Kejari Banjar. Terdakwa sudah ada menitipkan uang 400 juta, dan kita simpan di dana penampungan kejaksaan di BRI. Karena kita tidak boleh menggunakan rekening Kejari, terangnya. Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum, terdakwa melakukan penarikan dan penggunaan dana kas PD Baramarta. Diduga untuk kepentingan yang tidak sesuai kegiatan bisnis yang dijalankan PD Baramarta. Dirincikan dalam dakwaan pula, dugaan penyelewengan dana kas dilakukan sejak tahun 2017. Hingga tahun 2020 saat terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama PD Baramarta. Tahun 2017 dilakukan penarikan dana sekitar 1,27 miliar rupiah. Tahun 2018 sekitar 2,65 miliar rupiah. Tahun 2019 sekitar 3 miliar rupiah dan tahun 2020 sekitar 2,2 miliar rupiah. Sesuai audit sekitar 9 miliar rupiah lebih sebutnya. Jaksa juga menyebut hal itu diduga dilakukan terdakwa dengan alasan kasbon operasional Direktur Utama.
Terdakwa juga disebut melakukan upaya untuk mengelabui audit keuangan PD Bara Marta. Saat diaudit, uang dikembalikan sementara ke berangkas kas. Setelah audit selesai uang diambil kembali, sehingga saat diaudit seolah tidak ada penyimpangan. Ungkap I Gusti Ngurah Nom Sukawinata menjelaskan. Sementara di waktu yang sama, pengacara hukum Teguh Imanullah, Badrul Ain Al-Afif kepada media, kliennya sangat keberatan terhadap dakwaan yang ditujukan kepadanya. Kami akan melakukan eksepsi, sebab klien saya sangat keberatan terhadap dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Demikianlah perkembangan kasus PD Bara Marta yang bisa kami laporkan sementara ini. Ikuti terus tayangan channel ini. Sampai jumpa.